Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Masa pemberkasan sudah mulai berjalan, tapi ini masih banyak sekali teman-teman yang masih resah, khawatir, ketar-ketir, galau, bingung terhadap berkas-berkas yang mau mereka isikan. Jadi pada video kali ini saya mau ngebahas perihal pemberkasan, perihal hal-hal yang sering ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar pada video saya. Dan mudah-mudahan apa yang saya bahas bisa lebih menenangkan pikiran teman-teman dan juga bisa meredam rasa khawatirnya teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas. Ini yang pertama, banyak sekali yang resah terhadap portal CASN yang sering trouble atau yang sering susah diakses. Nah ini ya, perlu dipahami bahwa pemberkasan ini sifatnya secara serempak, secara nasional. Jadi banyak sekali yang mengakses akun atau portal SSCASN ini ya. Jadi teman-teman harus sadar itu. Artinya usahakan ketika teman-teman mengakses portal ini, teman-teman mengaksesnya di waktu yang jarang orang mengakses. Jadi kalau teman-teman mengaksesnya di pagi hari, siang hari, itu kemungkinan banyak yang mengakses, otomatis nanti bareng-bareng ketika masuk di portal tersebut dan otomatis akan berpotensi servernya menjadi down atau error. Nah teman-teman kalau pengen menghindari hal itu, teman-teman bisa mengakses di waktu-waktu yang kira-kira sepi pengunjung lah. Jadi bisa di malam hari atau bisa di tengah hari, tengah malam ya maksudnya, atau mungkin bisa di sepertiga malam, di pagi buta, atau di waktu subuh. Itu waktu yang kemungkinan jarang pengunjung. Jadi insya Allah lebih lancar ketika kita mengakses. Jadi bisa dipilih waktu-waktu di mana sepi pengunjung ya. Kemudian ini perihal kesalahan input ketika mengisi DRH dan sayangnya DRH sudah diakhiri. Nah ini ya, perlu dicatat bahwa teman-teman ketika mengisi pemberkasan, baik itu data diri maupun DRH dan juga unggahan, teman-teman tolong cermati dan teliti sebaik mungkin berkas yang telah diisi. Jadi jangan keburu mengakhiri, walaupun sudah diisi semuanya, jangan keburu mengakhiri teman-teman. Teman-teman bisa ngecek dulu di resumnya, nanti apakah di situ sudah beres ataukah belum ya. Atau mungkin teman-teman bisa mengakhirinya nanti ketika mungkin 3 hari sebelum hari penutupan pemberkasan. Ini cuman saran aja lah. Jadi yang sudah kita input itu tidak akan hilang teman-teman ketika teman-teman sudah keluar dari portalnya. Kemudian keesokan harinya ketika masuk, datanya masih sama seperti yang kita isi. Jadi teman-teman bisa stay menyimpannya sambil menunggu barangkali ada informasi baru, barangkali ada wawasan baru, atau mungkin ada arahan baru mungkin. Jadi teman-teman nggak bingung gitu. Jadi mungkin untuk mengakhirinya bisa santai aja, bisa ditunda dulu. Mungkin nanti 3 hari sebelum penutupan pemberkasan baru bisa diakhiri. Atau mungkin kalau teman-teman sudah sangat yakin berkasnya sudah beres, sudah benar semua, ya monggo silakan diakhiri. Intinya jangan lupa teman-teman harus berhati-hati, sangat teliti dan cermati setiap isian yang teman-teman lakukan. Jangan sampai ada kesalahan. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nih ada kesalahan seperti yang terjadi di beberapa teman kita, kira-kira bakal aman nggak? Jawaban saya, insya Allah masih tetap aman, karena jangan khawatir. Kalau di tahun saya dulu ada yang namanya tahap revisi berkas. Jadi ada tahapan pemberkasan, kemudian nanti setelah berkas sudah selesai masa tanggalnya ya, nanti akan ada lagi masa revisi. Kalau nggak salah sekitar 3 hari kalau nggak salah. Di situ adalah untuk teman-teman yang dirasa berkasnya ada yang kurang isiannya. Jadi nanti kalau nggak salah pasti akan ada informasi di akun portal SSCASN-nya. Di situ tertulis bahwa berkasnya ada yang perlu diperbaiki di beberapa poin. Jadi teman-teman tinggal memperbaikinya. Jadi teman-teman yang mungkin sudah terlanjur mengakhiri dan akhirnya baru sadar kalau ada isian yang salah, jangan khawatir, insya Allah nanti kalau di tahun ini sama kayak tahun saya ada masa revisi. Jadi nanti itu adalah kesempatan teman-teman untuk memperbaikinya. Nah apabila nggak ada masa revisi itu gimana dong? Nah insya Allah juga bakal tetap aman, insya Allah, karena kan teman-teman di sini selain mengisi berkas isian, teman-teman juga melampirkan berkasnya. Jadi misal ada salah satu viewer yang tanya dia salah menginput data di isian nomor surat berkasnya.
Nah, itu dia bingung. Kemudian ya saya jawab aja, nggak masalah, karena berkasnya kan ada dua, ada berkas isian di DRH dan juga ada berkas scan yang dilampirkan. Jadi insya Allah selama ada berkas scan ini masih aman, jadi nggak perlu khawatir. Kemudian berikutnya ini banyak sekali yang bertanya juga, padahal sudah saya bahas ya, tapi masih ada aja yang tanya perihal data identitas yang berbeda. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa untuk isian data identitas, teman-teman fokus di data primer. Jadi ketika misalnya banyak yang tanya ini, nama orang tua berbeda antara KTP kemudian dan juga ijazah dan juga akta, nama saudara kandung di isian DRH itu berbeda antara nama di kakak dulu dan sekarang dan sebagainya. Teman-teman nggak usah mikir terlalu dalam, yang jelas fokus saja di data primer atau data pelamar pribadi teman-teman sendiri. Kalau data teman-teman udah beres bener, ya udah aman. Yang lainnya tinggal ngisi aja sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini. Kemudian hal itu ada perbedaan, insya Allah aman kok ya. Nah, kalau semisal data pelamar sendiri yang ada kesalahan atau data primernya yang ada kesalahan, misalnya tanggal lahirnya di KTP beda sama di ijazah, atau mungkin data di ijazah berbeda dengan akta dan sebagainya, teman-teman juga tetap nggak usah khawatir, tetap tenang aja. Data utama dari data primer yaitu nomor induk kepegawaian atau NIK. Jadi selama NIK itu sama, insya Allah aman. Jadi ada nih teman-teman yang ketika melamar namanya tidak ada gelarnya, kemudian dia tahu bahwa gelar ini bukan bagian dari nama, kemudian diperbaiki, akhirnya sudah mendapat KTP baru tanpa gelar. Nah, dia ketika mengunggah di pemberkasan, dia akhirnya ragu, ini ada perbedaan data, dia harus pakai mana, apakah pakai lama, ataukah pakai yang baru gitu kan. Jawaban saya ya bisa, silakan pakai yang baru, karena yang bener kan yang baru. Dan nggak usah khawatir itu bermasalah, karena itu tetap akan aman-aman aja, karena kan NIK-nya masih sama. Selama kita mengubah data kita, baik data status kita dari yang single menjadi menikah, kemudian dari kakak kita yang jadi satu sama orang tua akhirnya pisah, NIK kita tetap sama kok, nggak akan berubah. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Intinya data yang utama dalam identitas adalah data primer atau data pelamar. Kemudian terkait isian dalam kolom ijazah. Jadi ini juga banyak yang khawatir ijazahnya yang digunakan melamar, misalnya S1 itu datanya berbeda sama ijazah yang lain. Misalnya alamat lahirnya, tempat lahirnya di ijazah S1 itu di tempat ini, tapi di ijazah yang lain itu tempatnya beda. Atau mungkin ada yang penulisannya berbeda. Ininya tulisannya kabupaten, tapi di sini tulisannya kecamatan. Itu sekali lagi jangan khawatir teman-teman. Data yang diutamakan adalah data primer. Jadi untuk ijazah ini yang diutamakan adalah data primer atau data yang digunakan untuk melamar. Jadi misalnya teman-teman melamarnya pakai ijazah S1, ya fokus saja di situ. Ketika di data ijazah yang lain kok ada perbedaan dengan data ijazah 1, ya teman-teman nggak usah khawatir, insya Allah tetap masih aman kok. Tapi syukur-syukur kalau nggak ada perbedaan, itu malah jauh lebih aman. Intinya nggak usah khawatir lah, fokus saja di data utama. Kemudian ada juga perihal akreditasi, ini juga masih khawatir. Sekali lagi untuk akred ini insya Allah sudah nggak dibahas ya di tahun ini. Jadi kalau di tahun saya itu masih dibahas atau masih dibutuhkan untuk file akreditasinya. Tapi kalau di tahun ini insya Allah sudah nggak ada lagi unggahan akrednya. Jadi teman-teman nggak usah mikir lagi. Kalau di awal seleksi administrasi sudah aman, sudah lolos, insya Allah di sini akred nggak akan diminta lagi. Mungkin yang diminta ya hanya ijazah kemudian transkrip. Jadi masalah akred nggak usah dipikir. Kemudian dalam isian ijazah juga ini banyak yang masih khawatir gitu kan, karena ketika mereka sekolah di SD, jenjang SD, SMP sampai SMA, sekolah mereka belum ada akrednya. Namun ketika mereka ngecek di data dikti sudah ada akrednya. Nah, mereka pakai data yang mana nih? Kalau saya dulu ketika sekolah di jenjang SD sampai SMA, memang sekolah saya belum ada akrednya, karena memang akred kan keluarnya baru-baru ini ya kan. Nah, kemudian ketika saya sudah lulus, sudah bekerja dan akhirnya tes, saya cek di data sudah muncul. Nah, saya pakai yang mana? Ya, saya pakai yang sesuai dengan tahun lulus saya, karena arahan dari BKD sesuai dengan tahun lulus. Akhirnya karena tahun lulus saya belum ada akrednya, ya saya tulis strip. Jadi nggak usah saya tulis dan nggak masalah. Dan akhirnya ya lolos dan sekarang menjadi PNS. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Termasuk data nama sekolah ini juga banyak yang mengalami perubahan ya. Dulu sekolahnya bernama A, sekarang sudah bernama B. Itu kira-kira make nama yang mana? Nah, teman-teman ya make nama yang sesuai dengan yang ada di ijazah, jadi ya ditulis aja gitu. Atau teman-teman kalau mau pakai yang baru juga nggak masalah, atau juga nomor izin berdirinya sekolah juga masih sama, nggak mungkin berubah.
Terus juga ada yang bingung kalau sekolahnya udah nggak ada gimana, kan ada sekolah yang dulunya ada terus sekarang karena mungkin dengan persaingan banyak sekolah akhirnya kalah dalam persaingan, kemudian sekolahnya harus tutup. Ya nggak usah khawatir teman-teman, kan fokusnya adalah di ijazah. Ketika teman-teman lulus, jadi ya tetap ditulis saja sekolahnya walaupun sudah tidak terdaftar di data sekolah secara nasional. Kemudian ini yang paling terakhir yang perlu saya tekankan, ini mudah-mudahan bisa semakin menenangkan perasaan dan kewaswasan teman-teman semuanya. Ingat teman-teman bahwa ini adalah proses pemberkasan, bukan seleksi administrasi. Artinya kalau seleksi administrasi yang awal dulu namanya seleksi, ya pasti ada yang gugur, ada yang diterima. Kalau ini adalah pemberkasan, bukan seleksi. Jadi pemberkasan adalah melengkapi data-data dari calon pegawainya. Istilahnya gini teman-teman, bisa saya katakan atau saya asumsikan, ini asumsi saya sendiri ya. Jadi asumsi saya adalah teman-teman sekarang ketika sudah selesai lolos dan lulus di seleksi SKD dan SKB, teman-teman ya sudah dinyatakan calon pegawai gitu. Nah, teman-teman tinggal menunggu mendapatkan nomor induk pegawai. Nah, proses untuk mendapatkan nomor induk pegawai ini teman-teman harus melengkapi data pribadinya. Makanya teman-teman dimintai untuk data kesehatannya. Ini gunanya untuk ngecek apakah calon pegawainya ini merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Karena syaratnya sebagai seorang pegawai itu harus sehat secara jasmani dan rohani agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Kemudian kedua, data teman-teman secara perilaku, apakah termasuk orang yang baik, yang bebas dari pidana, ataukah pernah memiliki riwayat. Nah, ini juga kita lampirkan. Kemudian berikutnya teman-teman dimintai untuk memberikan data riwayat hidup ya, atau di DRH itu untuk mengetahui apakah teman-teman ini sudah menikah ataukah belum, dari berapa saudara, kemudian orang tuanya, apakah orang tua masih ada, apakah keluarganya ada yang PNS, kemudian perihal data yang lain, apakah teman-teman sudah pernah bekerja sebelumnya ataukah masih belum, kemudian apakah punya prestasi dan lain sebagainya. Intinya pemberkasan ini adalah tahap untuk melengkapi berkas-berkas yang belum ada ketika seleksi administrasi. Makanya yang dimintakan hal yang baru ya kan. Hal yang lama ya mungkin kayak ijazah, kemudian transkrip, kemudian surat lamaran dan surat-surat pernyataan yang lainnya. Itu kan tujuannya untuk pembaruan dan penyesuaian. Kalau ijazah misalnya dulu teman-teman masih mungkin ada beberapa pelamar yang pakai ijazah keterangan, surat keterangan aja karena kan ijazahnya belum keluar tapi udah lulus. Nah, ketika ijazah udah ada, nah itu nanti bisa dilampirin lagi termasuk transkrip dan lain sebagainya. Jadi intinya pemberkasan ini bukanlah seleksi, melainkan ya proses kita melengkapi data terkait diri kita, baik secara kesehatan, perilaku, riwayat hidup, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Insya Allah saya doakan semuanya aman ya. Kalau masih khawatir ya nikmati aja perasaannya, nikmati aja gejolak rasa yang dirasakan. Karena saya yakin itu adalah proses yang mungkin wajar untuk dilalui, agar nanti ketika sudah mendapatkan SK, rasanya itu semakin enak, semakin plong, semakin lega gitu. Jadi tetap tenang, stay fokus, jangan khawatir. Insya Allah semuanya akan aman, akan indah pada waktunya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan bisa lebih membuat teman-teman lebih tenang dan nggak tanya lagi dengan pertanyaan yang sama dengan teman-teman yang lain, karena banyak sekali teman-teman yang pertanyaannya sama semuanya. Jadi saya akhirnya sampai bingung. Tapi saya berusaha sebaik mungkin untuk merespon pertanyaan teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan pencerahan lah ya. Jadi intinya tetap tenang aja, insya Allah semuanya aman. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.